Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 311, Putri Russell. Jordan juga telah memeriksa dengan Ashley sebelum ini dan mengonfirmasi bahwa Victoria telah tinggal di Perry Express sebelum dia datang ke Houston, dan tidak berniat mengundurkan diri. Rencana awal Victoria adalah tinggal di Houston hanya selama 2 hari, setelah itu ia akan kembali ke Houston. Namun, setelah Victoria datang ke Houston, dia tidak kembali ke New York dan malah mengajukan pengunduran dirinya kepada Dewan Direksi. Semuanya berubah karena percakapan Victoria dengan Russell. Apa sebenarnya yang dikatakan Russell kepada Victoria? Jordan berbalik dan meninggalkan villa itu sekarang, bukan karena dia ingin melepaskan Victoria. Victoria adalah wanita yang paling dicintainya dalam hidupnya, jadi tidak mungkin dia akan melepaskannya. Dia pergi karena dia menyadari bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak dapat mengubah sikap Victoria. Victoria masih tidak mau memberitahunya alasan tersembunyi di balik masalah tersebut. Oleh karena itu, ia bermaksud mencari tahu kebenaran masalah ini terlebih dahulu. Jordan berkata kepada Pablo, carilah Russell sekarang juga. Aku ingin bertemu dengannya dan bertanya langsung apa yang telah dilakukannya hingga membuat wanitaku terpesona. Ya. Keesokan paginya, Jordan sarapan sederhana di hotel, dan saat ini, Pablo dan yang lainnya masih belum menemukan Russell. Tuan Jordan, kami masih belum dapat menemukan Russell, Pablo melaporkan. Jordan bertanya, apakah kamu pergi ke gedung kantornya untuk mencarinya? Pablo mengangguk dan berkata, aku sudah mengirim beberapa orang untuk menerobos masuk dan mencarinya kemana-mana, dari kantor sampai ke kamar mandi, tapi dia tidak ditemukan. Russell memiliki beberapa properti perumahan di Houston, jadi Jordan tidak tahu di properti mana dia berada sekarang. Tak lama kemudian, Salvatore tiba-tiba datang dan melaporkan, Tuan Jordan, kami menemukan beberapa petunjuk. Saya menyuap seorang akuntan dari perusahaan Russell, dan dia mengatakan bahwa Russell sedang tidak di kota. Kemana dia pergi? Tanya Jordan. Salvatore menjawab, tidak tahu. Jordan tampak kesal. Jika Russell masih di Houston, segalanya akan jauh lebih mudah. Lagi pula, kota itu hanya sebesar itu sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan Russell. Namun, jika dia jauh dari Houston, mustahil mengetahui di mana menemukannya. Teruslah mencari dan menyuap orang-orang yang mengenalnya. Cari tahu kemana dia pergi. Jordan memberi instruksi. Ya. Namun, sehari kemudian, masih belum ada kabar. Tidak seorang pun tahu kemana Russell pergi. Hanya ada 3 hari tersisa sebelum Russell dan Victoria menikah. Jordan, yang awalnya mengira 5 hari adalah waktu yang cukup, kini mulai panik. Russell Miller mungkin sengaja menghindariku. Kurasa dia tidak akan kembali sebelum pernikahan. Jordan mulai berspekulasi tentang motif Russell. Selama Russell menghindari Jordan, Jordan tidak akan bisa mendapatkan petunjuk apapun dari Russell, dan dengan demikian tidak akan bisa menghentikan Victoria untuk menikahinya. Salvatore berkata dengan cemas, lalu apa? Jika dia hanya muncul di hari pernikahan, kita harus membuat keributan di pesta pernikahan. Jordan tidak ingin melihat Victoria mengenakan gaun pengantin untuk Russell karena dia ingin menjadi satu-satunya orang yang dikenakan gaun pengantin oleh Victoria. Dia sekarang teringat betapa tidak nyamannya perasaannya saat melihat Hailey mengenakan gaun pengantin pada hari pernikahannya dengan Chaiden, di Jade Villa. Jordan tiba-tiba berpikir, karena Russell akan menikah, kerabatnya pasti akan menghadiri pernikahannya. Terakhir kali saya makan malam dengan Russell, saya ingat dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri yang merupakan lulusan Stanford. Sebelumnya, Jordan mengundang Russell untuk makan malam di kapal pesiar mewah milik Bill Gates, dan Russell bertanya tentang tingkat pendidikan Jordan. Ketika Jordan mengatakan bahwa ia kuliah di Stanford, Russell membanggakan putrinya juga lulusan Stanford. Jordan buru-buru memberi instruksi pada Pablo, cari tahu apakah putri Russell ada di Houston. Dia seharusnya seusia dengan Victoria, sekitar 30 tahun. Ya. Dalam waktu setengah hari, Pablo berhasil menemukan keberadaan putri Russell, sesuai dengan harapan Jordan. Pablo tersenyum dan berkata, Tuan Jordan, kami mengetahui bahwa putri Russell bernama Sai, yang sekarang sedang mengantre di restoran populer di Prince Road bersama pacarnya. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk membawanya menemui Anda? Jordan menggelengkan kepalanya. Karena sekarang sudah siang bolong, mereka akan mengundang masalah jika mereka membawa Sai pergi dengan paksa. Siapkan mobilnya. Ayo kita ke sana untuk melihatnya, kata Jordan. Ya. Tak lama kemudian, Jordan dan Pablo pun datang ke restoran populer itu dan melihat ternyata sudah banyak sekali orang yang mengantri, apalagi saat itu sudah mendekati jam makan siang. Yang mana Sai? Tanya Jordan. Sambil menunjuk seorang wanita yang rambutnya dicat pirang dan sedang berpegangan tangan dengan seorang pria di depannya, Pablo berkata, yang itu. Jordan melirik dari jauh.
Ia ingat bahwa Putri Russell seharusnya seusia dengan Victoria. Namun, Sai tampaknya berusia di atas 35 tahun karena kondisi kulitnya jauh dari ideal, sehingga membuatnya tampak jauh lebih tua. Ia tampak jauh lebih buruk daripada Victoria, yang meskipun berusia 30 tahun, namun tampak tidak berbeda dengan wanita berusia 25 tahun dari belakang atau samping. Tentu saja, seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Sai tampak menjalin hubungan penuh kasih sayang dengan pria yang tangannya sedang dipegangnya. Pada saat itu, Sai tiba-tiba berbalik dan memarahi pasangan di belakangnya yang sedang mengantre. Tidak bisakah kalian berdiri terlalu dekat denganku? Apa kalian tidak tahu apa itu jaga jarak sosial? Pasangan muda di belakangnya tampak baru berusia 18 tahun. Anak laki-laki itu berkata, tapi kami tidak berdiri sedekat itu denganmu. Jordan juga melihat bahwa memang ada jarak di antara keduanya. Namun, antreannya terlalu panjang, dan tidak mungkin untuk berdiri terlalu jauh satu sama lain. Jika tidak, antreannya akan memanjang hingga ke jalan. Sai tidak berdebat dengan orang-orang di belakang. Sebaliknya, dia berkata kepada pacarnya, aku benci di sini. Ada orang-orang kasar yang tidak berbudaya di mana-mana. Pria itu berkata, ya, kualitas orang-orang di sini benar-benar mengkhawatirkan. Jordan mendengus dingin. Setelah mengunjungi banyak negara di dunia, Jordan tahu bahwa tidak semua orang berbudaya dan tindakan menyerobot antrean terjadi di mana-mana di dunia. Selain itu, tidak ada yang salah dengan jarak yang ditempuh pasangan di belakang mereka. Sai hanya sengaja membuat keributan untuk menunjukkan keunggulannya. Jordan mengedipkan mata pada Pablo, yang kemudian menghampiri dan memberikan uang $50 kepada pasangan itu. Maaf, kami sedang terburu-buru. Bisakah Anda memberi kami tempat Anda? Pasangan muda itu dengan senang hati menyetujuinya. Oleh karena itu, Jordan dan Pablo mengambil tempat dan berdiri di belakang Sai dan pacarnya. Sai menoleh ke belakang dan berkata kepada pacarnya, lihat, orang-orang di sini hanya mementingkan uang. Uang membuat dunia berputar di sini dan mereka sama sekali tidak punya ambisi. Aku benar-benar benci menghirup udara di sini. Aku harus keluar dari sini setelah menghadiri pernikahan ayah.